You are the cherry on top, the apple of my eye. You have me at hello, and I'll never say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Saputri dengan NIM 2014030050. Baiklah, di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu tentang kreativitas. Materi kreativitas ini terdapat 6 subtopiknya, yaitu yang pertama, pengertian kreativitas, yang kedua, tahap-tahap kreativitas, yang ketiga, teori kreativitas, yang keempat, ciri-ciri kreativitas, yang kelima, faktor yang mempengaruhi kreativitas, dan yang keenam adalah kendala dalam pengembangan kreativitas. Tetapi di sini saya hanya akan membahas 3 subtopik saja, yaitu pengertian kreativitas, tahap-tahap kreativitas, dan teori kreativitas. Yang A yaitu pengertian kreativitas. Menurut KBBI, berasal dari kata kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreatif adalah kemampuan untuk berpikir dan cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Itu menurut Sentrock tahun 2007. Adapun pengertian kreativitas menurut para ahlinya, yaitu saya hanya mengambil satu contoh saja, yaitu menurut Supriyadi dalam Yeni Rahmawati tahun 2005 halaman 15 mengutarakan bahwa kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eklarasi dalam kemampuan berpikir, ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara tahap perkembangan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, atau produk yang baru, yang efektif, yang bersifat imajinatif, fleksibel, suksesi, atau diskontinuitas yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. MB yaitu tahap-tahap kreativitas. Wallace tahun 1926 dan Hivel tahun 1962 mengemukakan ada 4 tahap dalam proses kreativitas yang harus dijalani, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Otak mengumpulkan informasi dari data yang berfungsi sebagai dasar atau riset untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Setelah informasi dikumpulkan, dilakukan pengaturan atau pengolahan terhadap konsep-konsep 2 buah sekurang-kurangnya yang merupakan bahan-bahan pemikiran untuk menimbulkan konsep baru. Yang kedua yaitu tahap inkubasi. Tahap istirahat atau pengendapan merupakan masa penyimpanan informasi dan merenungkannya. Dalam proses inkubasi kreatif dikenal 3 metode yang ampuh untuk meningkatkan hasil upaya kreatif, yaitu kemujuran, yaitu serendipity, adalah menemukan hal-hal yang tidak dicari secara kebetulan dan cerdik. Selanjutnya, kesetaraan atau synchronicity berarti sedang dalam mencari ide dan secara tidak sengaja mengalami suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang tepat untuk merencanakan masalah yang sedang dihadapi. Itu selanjutnya kekacaubalauan atau chaos, yaitu suatu tipuan semesta atau keserentakan yang tidak terjelaskan. Ide muncul pada saat-saat ganjil.
Yang ketiga yaitu tahap pencerahan. Tahap pencerahan saat inspirasi sebuah gagasan baru muncul dalam pikiran, seakan-akan dari ketiadaan muncul jawaban yang jitu. Sangat dipentingkan sikap santai untuk mendorong tahap inkubasi dan pencerahan ini. Yang keempat yaitu tahap pelaksanaan atau pembuktian. Tahap menghimpun data, merencanakan suatu kegiatan hingga menguji gagasan tersebut. Ada yang berhasil cepat, ada yang berhasil lambat, bahkan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang tidak berhasil. Pada tahap ini terjadi penyempurnaan ataupun pengujian terhadap ide-ide yang baru sehingga dapat dihasilkan. Yang C yaitu teori kreativitas. Teori kreativitas ini terdapat 7 macam teori, yaitu yang pertama teori psikoanalisis atau bisa disebut juga dengan psikoanalisa. Psikoanalisa memandang kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah yang biasanya dimulai dari sejak masa kanak-kanak. Pribadi kreatif dipandang sebagai seorang yang pernah mengalami trauma yang dihadapi dengan memungkinkan gagasan-gagasan yang disadari dan yang tidak disadari bercampur menjadi pemecahan inovatif dan dari trauma. Yang kedua yaitu teori asosiasionistik, memandang kreativitas sebagai hasil dari proses asosiasi dan kombinasi antara elemen-elemen yang telah ada sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Yang ketiga yaitu teori Gestalt, memandang kreativitas sebagai manifestasi dari proses tilikan individu terhadap lingkungan yang secara holistik. Yang keempat yaitu teori eksistensial, mengemukakan bahwa kreativitas merupakan proses untuk melahirkan sesuatu yang baru melalui perjumpaan atau perjumpaan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Menurut May, tahun 1980, dengan teori eksistensi ini, setiap perilaku kreatif selalu didahului oleh perjumpaan yang intens dan penuh kesadaran antara manusia dengan dunia sekitarnya. Yang kelima yaitu teori interpersonal, menafsirkan kreativitas dalam konteks lingkungan sosial dengan menempatkan pencipta atau kreator sebagai inovator dan orang di sekeliling sebagai pihak yang mengakui hasil kreativitas. Teori ini menekankan pentingnya nilai dan makna dari suatu karya kreativitas karena nilai mengimplikasikan adanya pengakuan sosial. Yang keenam yaitu teori trait, memberikan tempat khusus kepada usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik untuk kreativitas. Yang ketujuh yaitu teori humanistik. Humanistik lebih menekankan kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Dari kreativitas dapat berkembang selama hidup dan tidak terbatas pada usia 5 tahun pertama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.